Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Saunun Sky. Berubah ke yang positif, lebih baik meskipun sedikit. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan mengajarkan umatnya untuk berbuat kewajiban. Salah satu kewajiban umat Islam adalah sholat. Tidak hanya yang wajib, Islam juga mengajarkan umatnya melaksanakan ibadah sunnah lainnya, seperti sholat duha. Sholat duha merupakan ibadah sholat sunnah yang dilakukan di awal, setelah 20 menit matahari terbit, dan akhir waktu di seperempat siang. Sholat duha bisa dikerjakan 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit, sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat duha yang pertama, sedekah untuk seluruh tubuh. Dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan, sholat duha merupakan ganti dari sedekah seluruh ruas tubuh. Hendaklah masing-masing darimu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, tiap kali bacaan tahmid adalah sedekah, tiap kali bacaan tahlil adalah sedekah, tiap kali bacaan takbir adalah sedekah, dan menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti itu semua, itu cukuplah melakukan 2 rakaat sholat duha. Yang kedua adalah waktu yang tepat untuk memohon ampunan. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, sholat duha bisa mendatangkan kecukupan rezeki. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang, sholat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya, sore hari. Hadis riwayat Daud, Ahmad, Tirmizi. Keempat, sholat duha merupakan waktu yang paling ijabah. Dijelaskan, jika pada waktu duha disempatkan untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan sholatnya kaum mukmin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, ladang dalam memperoleh keuntungan. Adanya keutamaan sholat duha, menurut hadis ini dijelaskan, keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid perang. Keutamaan berikutnya yang keenam, dibuatkan istana di surga. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. 7. Sholat duha dapat mencegah berbagai penyakit. Dikutip dari buku Berkah Sholat Duha karya Muhammad Khalilur Rahman Al-Mahfani, seorang profesor medis, mengatakan bahwa setiap gerakan sholat memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh yang tak terhingga. Keutamaan sholat duha yang ke-8, terhindar dari berbagai keburukan. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat,
maka tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakan sebanyak 12 rakaat, Allah akan membangun surga untuknya. Dan yang terakhir, keutamaan sholat duha yang ke-9. Berpahala selayaknya haji dan umrah. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga dengan melakukan sholat duha dapat menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Demikian, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.